Selamat pagi Teh Pancasiwi. Biasa dipanggil Teh Wiwi ya. Apa kabar Teh Wiwi? Selamat pagi Kang Hadi. Di sini pagi, di sana pasti sudah menjelang siang dong. Alhamdulillah, kabar saya baik di sini. Semoga demikian juga dengan Kang Hadi. Mau tanya, sekarang aktivitas Teh Wiwi apa ini? Aktivitas saya saat ini adalah mengelola 2 rumah tangga, yaitu rumah tangga yang terdiri dari saya dan suami di sini, dan rumah tangga yang terdiri dari 3 anak saya yang karena pandemi jadi terkumpul di rumah kami di Bandung, dan mereka mengikuti pelajaran di sekolahnya masing-masing di berbagai negara secara online. Selain itu, saya aktif bermedsos, aktif juga walau karena jarak, lebih sering hanya berkontribusi dana di berbagai kegiatan sosial dalam memberi bantuan kepada orang-orang tidak mampu di tanah air. Biasanya saya melalui komunitas-komunitas yang memang bergerak di bidang tersebut. Selain itu juga turut aktif walau lagi-lagi seringnya hanya berkontribusi dana, ini karena masalah jarak ya Kang. Ikut merawat dan mensteril kucing-kucing liar di berbagai kota di tanah air melalui komunitas pecinta kucing. Gimana ceritanya kok bisa ada di luar negeri? Betul Kang, saya memang tinggal di luar negeri, tepatnya di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Bulan November nanti tepat 14 tahun saya tinggal di sini. Sebelumnya saya tinggal di Singapura selama 6 tahun. Jadi sudah hampir 20 tahun saya beserta suami dan anak-anak merantau di negeri orang. Ini terjadi karena suami bekerja di multinational company yang bergerak di bidang telekomunikasi yang ditempatkan di Singapura lalu kemudian di sini. By the way, suami saya orang Indonesia asli loh. Bandung asli malah. Gimana rasanya jadi alumni SMA 3 di negeri orang? Cerita dong suka dukanya. Menjadi alumni di negeri orang di masa teknologi sudah sangat memudahkan seperti sekarang ini. Rasanya jarak sudah tidak menjadi masalah sama sekali, Kang. Saya tetap bisa berinteraksi secara real time dan secara intens dengan teman-teman sesama alumni. Sukanya ya menjadi alumni yang tinggal di luar negeri. Saya memiliki keluangan waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan apabila saya tinggal di tanah air. Bayangkan Kang, kalau tinggal di tanah air banyak kegiatan sosial dengan tetangga, keluarga besar atau kerabat. Kegiatan seperti itu kan menyita waktu yang tidak sedikit. Nah, di sini kegiatan seperti itu saya tidak ada, jadi saya pakai untuk berinteraksi dengan teman-teman. Sementara dukanya adalah saat teman-teman alumni mengadakan kegiatan, sementara saya sedang tidak berada di tanah air. Tapi alhamdulillah ini jarang terjadi. Di luar negeri kan cenderung susah untuk kumpul dan apalagi ketemu alumni. Tapi pernah nggak sih ketemu sama alumni lain di luar Bandung selama ini? Ini pertanyaan yang saya sukai. Bagi saya bersilaturahmi yang bentuknya bertemu dan berkumpul dengan siapapun, dalam hal ini dengan sesama alumni, sangat bergantung kepada niat dan tekad kita sendiri, Kang. Nggak ada istilahnya jarak yang terlalu jauh dan waktu yang tidak memungkinkan apabila niat dan tekad tersebut menjadi pegangan. Minimal bagi saya pribadi yang berjarak 9 jam terbang Jakarta Riyadh, saya nyaris tidak pernah ketinggalan momen-momen penting dan tentunya menyenangkan bersama teman-teman alumni SMA 3, khususnya angkatan saya, angkatan 89. Mengenai bertemu dengan sesama alumni di luar Bandung, mengingat sebaran alumni SMA 3 bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, pasti luar biasa kalau bisa berjumpa dengan sesama alumni di luar Indonesia kan ya Kang? Nah, untuk hal ini jangankan di luar Bandung, di luar negeri pun saya sering bertemu dengan sesama alumni loh Kang. Keberadaan medsos membuat kita mudah untuk saling terhubung. Jadi selama sudah berteman di medsos, ke kota atau negara manapun saya pergi, apabila ada alumni yang saya kenal dan tinggal di kota atau negara tersebut, akan coba saya kontak. Dan alhamdulillah seringnya berbuah jadi sebuah acara ketemuan. Apa sih sebenarnya yang menghalangi alumni di luar negeri untuk bisa berinteraksi satu sama lain? Di era informasi,
Era medsos dan serba digital seperti sekarang masih berpikir bahwa jarak jadi penghalang dalam berinteraksi, menurut saya adalah suatu kekonyolan. Ini menurut pendapat saya pribadi loh ya Kang. Karena semua kembali kepada niat dan tekad itu tadi. Agak panjang nih ceritanya. Beberapa bulan sebelum pindah ke Saudi, saya yang waktu itu tinggal di Singapura tiba-tiba merasa ingin sekali tetap bisa berhubungan dengan sesama alumni. Tak hanya melalui SMS. SMS-nya satu persatu lagi. Saya kan gini ya, kalau bisa ngobrol rame-rame ya. Nah, sementara yang saya bayangkan waktu itu saya akan tinggal jauh dari tanah air, bisa mudik hanya setahun sekali. Bagaimana saya bisa terus berinteraksi rame-rame dengan kawan-kawan saya? Walaupun saat itu saya sudah aktif bermedsos sejak tahun 2002, tapi medsos belum sesemarak sekarang. Bahkan cuma beberapa dari sesama alumni yang memiliki akun medsos. Zaman itu juga belum ada smartphone yang di dalamnya ada aplikasi percakapan. Jadi cara termudah saat itu adalah dengan membuat mailing list. Maka pada pertengahan tahun 2006 dengan bermodal belasan email address milik teman sesama alumni, saya membuat mailing list belitung8_89@yahoogroups.com. Isinya membernya tentu saja teman-teman angkatan 89. Lalu untuk mempercepat perkembangan mailing list tersebut, saya jadikan beberapa teman yang tinggal di Sydney, Australia, Frankfurt, Jerman, dan tentu saja Indonesia menjadi admin. Salah satu admin, Kang Nanang Burhan, yang waktu itu tinggal di Sydney, Australia, dan sebelumnya sudah membuat portal forum alumni SMA 3, memboyong banyak sekali teman seangkatan ke milis tersebut. Terakhir, seingat saya jumlah member di milis tersebut di atas 200. Oh ya, waktu itu saya menjadikan beberapa teman yang tinggal di berbagai benua menjadi admin, ceritanya demi mengantisipasi perbedaan waktu. Jadi untuk masalah approval permintaan menjadi anggota atau apa akan mudah diatasi, saling mendukung. Melalui komunikasi di milis tersebut, angkatan kami bisa menyelenggarakan acara temu kangen. Lalu saat media sosial khususnya Facebook booming di penghujung tahun 2000-an, acara temu kangen itu sudah menjelma menjadi reuni. Saya punya alasan sendiri mengapa membedakan acara temu kangen dan reuni, walau isinya kurang lebih sama, yaitu kangen-kangenan. Jadi gini Kang, bagi saya acara temu kangen skalanya lebih kecil dan tidak perlu dibentuk kepanitiaan untuk mewujudkannya, alias hit and run saja. Kita tinggal janjian ketemuan di mana, terus Dutch bayar masing-masing, udah deh gitu aja. Sementara reuni bagi saya persiapannya harus lebih serius dan jumlah pesertanya harus lebih banyak daripada acara sekedar temu kangen. Sampai saat ini walau tinggal di luar negeri sudah terselenggara 9 kali acara temu kangen dan reuni resmi angkatan 89, di mana 5 kali saya menjadi ketua panitianya. Acara temu kangen dan reuni dengan jumlah peserta yang setiap waktu selalu meningkat tajam. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Kang Hadi tadi. Apa yang menghalangi alumni di luar negeri untuk berinteraksi dengan sesama alumni? Menurut saya, dengan memanfaatkan teknologi, tidak ada halangan sama sekali. Jangankan hanya berinteraksi, Kang. Menyelenggarakan reuni di tanah air pun dengan komunikasi yang efektif antar sesama alumni ternyata sangat memungkinkan loh. Nah, menurut Teh Wiwi nih, apa yang perlu diperbaiki dari ikatan alumni SMA 3 yang ada sekarang ini? Jadi malu. Siapa saya coba kok diberi pertanyaan sedahsyat ini? Oke, tapi karena ditanya saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan ya Kang ya. Ikatan alumni yang sekarang menurut saya akan lebih baik dan lebih berarti keberadaannya bagi seluruh alumni apabila bisa mendata potensi-potensi atau kiprah-kiprah luar biasa yang diadakan oleh masing-masing angkatan yang saya lihat semakin banyak. Saya lihat makin banyak angkatan yang sangat solid dan melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat buat banyak orang. Bukan hanya kepada sesama teman seangkatan, tapi kepada masyarakat dan lingkungan. Apabila ikatan alumni sudah berhasil mendata itu semua, lalu mengkolaborasikan antara angkatan tersebut,
Sehingga hasil dari kiprah angkatan-angkatan tersebut lebih besar manfaatnya dan lebih luas jangkauannya. Wow, makin keren dong Ikatan Alumni SMA 3 Bandung. Tentang sosok kandidat nih, kandidat ketua Ikatan Alumni. Menurut Teh Wiwi, seperti apa sih idealnya dan apa yang diharapkan oleh Teh Wiwi untuk kandidat ketua Ikatan Alumni? Tentang sosok kandidat ketua alumni yang ideal menurut saya ya Kang ya, menurut saya loh. Tentu saja seseorang yang supel dalam bergaul, sehingga bisa berinteraksi dengan baik dengan semua angkatan dan menampilkan diri sesuai dengan harapan masing-masing angkatan yang ragam usianya, panjang rentang usianya perbedaannya. Jadi saat berinteraksi secara langsung bisa menyesuaikan diri atau bisa menampilkan diri sesuai dengan harapan masing-masing angkatan tadi. Artinya, kepada angkatan yang lebih tua, menempatkan diri sebagai adik yang siap membantu para senior yang ingin berkontribusi dan berpartisipasi aktif di Ikatan Alumni. Kepada yang relatif sepantaran, menempatkan diri sebagai teman yang selalu siap bekerja sama dalam segala kegiatan Ikatan Alumni. Sementara kepada yang lebih muda, siap menjadi kakak yang bijak yang menerima masukan agar Ikatan Alumni berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini saya sudah berkampanye selama beberapa minggu. Punya kritik, saran, atau masukan untuk kampanye saya? Menyimak kampanye Kang Hadi plus tips sukses yang luar biasa, saya menangkap sekali ketulusan niat Kang Hadi maju dalam kontestasi pemilihan ketua IKASMA 3 ini. Saya merasakan sekali semangat Kang Hadi adalah mengedepankan persaudaraan antar sesama alumni dan menginginkan IKASMA 3 lebih bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Artinya yang disampaikan dari hati sampai ke hati, minimal ke hati saya. Tapi ada yang perlu saya kritisi loh Kang. Kang Hadi lupa bahwa yang dihadapi adalah kontestasi, bukan sekedar tindakan menawarkan persaudaraan yang tulus dan kerjasama yang baik antara alumni. Ayo dong Kang, lebih tunjukkan ambisi untuk terpilihnya. Dan tak lupa, tim sukses harus menyiapkan penampilan atau maksud saya gini, Kang Hadi jangan lupa menampilkan program apa saja yang ditawarkan dalam bentuk infografis yang disiapkan oleh tim ses misalnya, atau oleh Kang Hadi sendiri. Yang jelas untuk seorang pemimpin komunitas yang sifatnya cair dan tanpa hierarki seperti Ikatan Alumni, saya selalu mendukung pemimpin yang memimpin dengan hati. Dan menurut saya itu ada pada Kang Hadi. Gitu.